Oke, kayaknya ini RRQ udah harus merubah kembali ya dari segi pola permainan yang mereka bawakan dari di game pertama tadi. Ya, dan mereka tetap menggunakan Nathan juga, berarti mereka butuh waktu untuk bisa menunggu agar Nathannya bisa online atau Nathannya sudah menyelesaikan item. Sedangkan dengan kehadiran dari Loyi, mungkin satu item dari Pakito ini bakal bisa merajalela dia, bisa dikirimkan di bagian belakang untuk mengejutkan posisi dari Clay ataupun Skylar. Alright, tapi setidaknya kali ini Clay punya survivability lah ya dengan Tebus Astra dikit ya. Recall-nya ya. Kayak kalau Vexana tadi bener-bener sedih gitu saya lihatnya. Yap. Udah gak bisa kabur lagi kalau gak punya flicker. Ya, Dan game kedua akan segera kita mulai. Kira-kira akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Yo wes, kalau begitu kita menuju ke game yang kedua. Let's go! oke. 1 poin berhasil untuk diunggulkan oleh Aura. Permainan objektif yang mereka perlihatkan juga itu menjadi modal utama. Tapi ya, kita akan melihat kali ini di area XP. Oh, Aran. Ini benar-benar ngasih damage dan Brusco. Yap, Brusco kembali terjebak satu itu. Akankah dia mengeluarkan ke arah flicker yang dimiliki Brusco? First blood Oh no. menjadi milik dari Aura. Bermain cukup nakal, Brusco-nya dipunish. Yap, berkat adanya tarikan tadi ya. Pasif yang dimiliki oleh Loyi tadi, rotation dispersion yang dilepaskan juga. Dan melihat dari emblem yang dibawakan oleh Aran. Yap, sementara itu di bagian tengah Yeskiel masih berhasil selamat sepertinya sejauh ini dan berhasil keluar dari satu hal yang begitu menyulitkan yang membuat dirinya hampir saja terpick up. Yap, Oh ya balik lagi Aran, kukira dia pakai emblem assassin loh. Tapi dengan emblem fighter yang dibawakan bersama dengan Festival of Blood, tambahan 20% spell seal untuk bisa bertahan bersama dengan satu Rapture. tapi Don pakai Brave Smite Om, dimana Brave Smite sekarang kan udah berubah ya. Betul? Efek lifesteal-nya dia hanya berjalan di saat terkena dengan adanya enemy. Betul, hero. Hero. Harus ke hero. Iya, harus ke hero Ya, musuh. betul, tapi ada tambahan kan 1% dari 4% dikembalikan ke 5%. Buat tambahan HP. Tapi berarti udah nggak bisa dapetin dari wave minion, bisa, dari Rip, jungle, nggak bisa. makanya. Tapi kalau presentasinya banyakan mana ya itu kira-kira ya? Banyakan yang sekarang kan? Banyakan yang sekarang ya? 1%, Tambahan lagi tuh ya? 1%. Tapi dipaksa buat fight berarti ya. Betul, untuk tim Buset. fight. Dipaksa buat berantem. Tapi jangan lupakan juga ini Clay, dia bisa ngasih poke terus-terusan. Dan jangan lupakan tidak ada efek heal yang dimiliki oleh Aura. Yap, sementara sekarang Aran yang di bagian bawah memberikan damage begitu mematikan Donnya kehilangan 2 bar SP dan juga turtle-nya. Diganggu Gugun masih standby Yawinya pasang badan Aran yang memancing ke arah beberapa player. Akankah kali ini Yawi berhasil untuk bisa memberikan backup ke arah rekan-rekan Arannya dalam keadaan yang begitu sulit. Aran yang berhasil langsung diamankan tapi tidak untuk turtle karena turtle-nya berhasil langsung diambil juga oleh pemain dari Aura. Ditabrak langsung dengan satu wild shot dan menjadi korban tadi 2 orang di area tersebut. Yap, dan Gugun kali ini hanya bisa melihat dari kejauhan saja ya sebenarnya. Satu buah pergerakan untuk bisa mengirim Aran ternyata belum berhasil. Tapi pertukaran Aran ditukar dengan adanya Turtle. Tapi akhirnya bisa dipunish balik lagi dengan Grok yang bisa counter initiate. Iya, dan itu tidak terlalu menguntungkan buat Aura juga. Dan untungnya memang mereka belum terambil tadi orange buff-nya. Masih sempat buat dijaga juga. Tapi lihat, kekuatan dari Pakito yang sekarang. Dikarenakan item physical defense juga turun kan. Ya. Jadi membuat jabnya dia terlihat efektif sekarang buat di early game. Parah banget, nyeri banget. Tapi Irat menabrakkan diri ke tempat yang tidak tepat. Malah untuk sekarang Iratnya ditarik dengan I'm offended, selesailah sudah. Ini chain CC yang membuat dari Irat pun susah untuk bergerak. Dan sekarang pelan-pelan bakal ke arah top lane. Oh no, Oh, ditembus. Skylar. Oke, Skylar langsung diajar begitu saja. Donra Wolf King, tapi Skylar masih berhasil bertanda juga. Yeskiel tertinggal Skylar. Mekanik yang begitu indah. Yes, dan ini adalah satu buah rotasi yang sangat-sangat cepat dengan diversion. Groknya masih jalan kaki kan. Dia udah bisa langsung cepat ke atas untuk bisa nge-gank ke arah Skylar. Benar. Dan untungnya memang masih punya flicker tadi untuk bisa keluar dari situasi yang sulit. Dan pada akhirnya recall bisa dilakukan juga. Tapi untuk di area bottom lane-nya di sini masih cukup berimbang juga. Dan ya, yang berbahaya sebenarnya jangan sampai orange buff atau buff-buff penting dari RP House ini bisa diambil Gugun. Yap, dan Brusco menabrakkan diri Wild Charge, sudah langsung dikeluarkan Gugun, ditembakin lagi dengan entropi yang begitu menyakitkan. Akan Gugunnya berhasil selamat, tapi barusan ada sebuah portal yang dibukakan ke dirinya berhasil selamat. Tapi untungnya dia masih berhasil kabur, tapi tidak untuk Yawi karena masih dikejar-kejar pula. Astral Meteor dikeluarkan, efeknya begitu menyakitkan, ditembak kembali, tapi Yawi sedikit lagi yang tersisa. Dikeroyok habis-habisan Irat dan juga Clay bekerja sama. Oke, Kabuki sendirian. Ini adalah satu hal yang baik di early game yang bisa dimiliki oleh RRQ Hoshi. Punish siapapun yang ada di depan.
Dengan adanya Gugun yang mencoba untuk melakukan invasi jungle, tadi dia susah banget bergerak juga Om. Ya, apalagi dengan physical hero melee dan ini Buset. sudah mulai terlihat punya damage sekarang dari Skylar. Oke, dan Don sakit banget damage yang bisa dihasilkan. Brave Fighter tadi langsung menabrak ke bagian belakang. Wow, Yeskiel baru hadir jadi korban loh. Iya, baru spawn. Bahkan udah nggak ada flicker juga kan tadi yang dimiliki sama Yeskiel. Tertimpa dengan adanya Brave Fighter, ditembak lagi juga dengan Astral Sphere. Ini ngebuat map control dipegang sama RRQ Hoshi Om. Iya, agak susah untuk bisa keluar tadi karena ya banyaknya sisi yang dimiliki oleh Aura dibalaskan juga dengan sisi. Dan bahkan dengan damage yang sudah bisa diberikan Skylar dengan item yang selesai kali ini. Feather of Heaven yang selesai menuju ke Starlium Side. Dan Arana juga udah nggak bisa semena-mena di game pertama ya. Mungkin Betul. tadi kita ngelihat juga banyak hero-hero yang cukup squishy apalagi udah snowball. Dan sekarang targetnya mau ke siapa? Ini Clay susah banget loh disentuh di belakang. Nah itu dia, beda dengan game 1 ya. Dimana yang sekarang Clay ini bisa punya kekuatan untuk nembus dinding. Astral Recall. Power ya. clear cepet, range-nya juga lebih jauh ya Om. Ya, dan kalau memang mau mengandalkan ya efek kejut ya berarti diversion dari Yeskiel yang harus dipergunakan bersama dengan Aran. Oke, masih Aran. Oh. Ini dia Brave Fighter-nya sakit banget Aran. Uh-oh. Satu hit terakhir mencoba untuk kabur Aran mendapatkan sedikit shield. Satu lagi pukulan tapi Aran sepertinya masih berhasil selamat. Walaupun dirinya pun berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Don satu untuk satu, namun di peran berbeda Gugun menjadi korban pula. RRQ sudah menemukan bagaimana cara untuk bisa memberikan perlawanan terhadap Aura. Yes, dan tapi itu adalah satu backupan yang cukup cepat juga ya Konsil. Tapi kali ini outer middle turret akan segera dihancurkan tanpa bisa dijaga kembali oleh Aura. Ya, itu lebih ke Aran yang mau ngebait juga ya. Makanya dia tadi agak kembali. Mungkin berharap jamnya sudah cooldown. Jadi dia bisa dapetin extra shield. Tapi ternyata terlambat dan dia harus tumbang terlebih dahulu. Oke, kali ini 8-3 poin kill yang sudah terlihat. 1.800 gold lead yang dipegang oleh RRQ. Objektif mereka pegang, map mereka kontrol. Jadi ini adalah asa untuk mereka untuk menyamakan keadaan dulu nih. Iya, dimana untuk damage deal-nya ada Don yang memang bisa menabrak sekarang. Dari RRQ Hoshi mereka bisa nabrak di depan. Mereka punya Grok, Baxia, dan bahkan dengan adanya lapu-lapu ini bakal cukup memudahkan untuk mengusir Kabuki bersama Oke, dengan tapi Yeskiel. Wild Charge barusan sudah langsung dikeluarkan beserta dengan satu flicker tadi yang sudah terlihat. Pertempuran kembali terjadi di main. Tropi udah dikeluarkan pula. Gugunnya harus nahan badan, begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Turtle kali ini tetap berada di dalam pitnya. Aran mencari informasi. Mereka semua pemain Aura harus mundur dulu. Ya kayaknya nggak bakal dikontes sih. Ngeliat HP-nya juga udah mulai tergerus, apalagi Gugunnya udah nggak punya Detonas Welcome. Akhirnya Turtle jatuh kembali ke tangan RRQ Hoshi. Ya, ini momentum sedang dipegang oleh RRQ Yep. Hoshi. Mereka jangan sampai kehilangan tempo juga ya. Sebagaimana Skylar ini sudah terlihat cukup bebas bisa memasukkan damage demi damage karena begitu kuatnya lini depan yang juga bisa ke-deliver damage lapo-lapo dengan Brave Fighter. Oke, Yawinya hadir dengan konsil tadi yang udah dikeluarkan. Mereka berpindah tempat, gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu Inotara di bagian bawah. Oke, kembali kita melihat untuk adanya satu buah dominasi yang diberikan oleh RRQ. Dan usaha dari Aran untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari RRQ ini belum berhasil. Dan Yeskiel, buset. Satu kali Astral Sphere ditembak, hilang setengah. Sakit ya. Dan ya dari Aura mereka berusaha untuk mencari jalan yang lain seperti split push. Tadi kalau kita lihat di bagian topnya Aran sudah mulai mendorong untuk satu wave minion. Buset, dan ini mereka mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Skylar. Tapi Skylar ternyata masih berhasil kabur. Bahkan Skylar harus menjadi satu korban yang ada di bagian belakang. Dikejar habis-habisan oleh Aran. Aran begitu bernafsu. Dan Skylar berhasil diajar. Tapi Aran terpisah dari rekan-rekannya. Ada konsil. Di mana Aran yang dikejar habis-habisan. Aran akan bisa bertahan? Tidak. Yang jelas Aran mission complete untuk bisa mendapatkan Skylar. Ya walaupun memang menukarkan dirinya ya, tapi Skylar yang akhirnya tumbang Om. Betul, itu yang dicari dari Aura ya. Jangan pisahkan agar damage dealernya ini nggak dekat dengan teman-teman yang lain. Dan tanpa kehadiran dari Skylar, mereka akan cukup susah untuk bisa cepat menumbangkan antara Gugun atau mungkin dengan Yawinya. Pas dari pasukan pengamanan dari Skylar yang memang harus dilakukan dari tadi dan sudah berjalan sesuai rencana, tapi memang pengejaran dilakukan oleh Aran juga. Sedangkan kita akan melihat saat lagi Lord akan segera muncul. Dan Yeskiel kali ini ruang geraknya dibatasi Om. Iya. Gak bisa yang diversion semena-mena kayak tadi lagi di game pertama. Ya, karena jelas kalau memang sampai salah posisi atau sudah terpantau juga, dia tidak akan mudah untuk melepaskan diversion. Oke. Dan mungkin sampai dengan sejauh ini ya, kita melihat bagaimana Aura akhirnya mereka menemukan pola mereka di mana mereka harus fokus. Ini untuk cepat mencari keberadaan Skylar dulu. Karena sementara tim fight sedang berlangsung, kan Skylar sebenarnya terpisah dari teman-teman yang lain. Ya. Down lagi di depan, terus juga si Irat juga lagi di depan.
Dan kemungkinannya di sana untuk bisa pick off Skylar. Semua mata harus tertuju pada Skylar ya, sebagai super Waduh. damage juga. Ini Gugun ditabrakin lagi nih, kita lihat di mana Entropy udah langsung dikeluarkan. Gugun kehilangan begitu banyak SP yang mendadak. Begitu saja bahkan sekarang pertempurannya langsung dimenangkan saja oleh Raki dengan begitu banyaknya damage yang bisa dihasilkan oleh Skylar. Yap, dan 3 pemain dari Aura berhasil untuk dihilangkan. Menjadi satu kesempatan mengeksekusi terhadap Lord secara free, walaupun usaha dari Aran itu ditukar dengan adanya turret di area top lane. Yap, karena memang lagi posisi juga 4 lawan 5 ya. Yap. Dan tiba-tiba engagement yang manis tadi dilakukan oleh Arki Hoshi. Mereka berhasil untuk masuk dan bahkan mendapatkan Gugun. Waduh, dikejar lagi dong. Skylar sekarang udah pede banget. Dia punya item, dia punya damage, dia siap untuk mengajar siapapun. Tapi Kabuki dilemparnya berbeda, mengatakan damage begitu mematikan Skylar. Satu hit terakhir dan Skylar masih berhasil selamat. Tapi Kabuki lah yang menjadi korban. Satu hit terakhir nyaris. Skylar bisa ditumbangkan tapi dengan satu move flicker. Berhasil untuk bisa menyelamatkan dirinya dan backupan dari Brusco pula yang akhirnya membuat dari Kabuki hilang pertama kalinya. Iya, dan ini berarti Aura mereka akan cukup sulit ya untuk bisa melakukan defense. Ya meskipun memang sebentar lagi Kabuki akan kembali respawn. Tapi dengan tidak tumbangnya Skylar, levelnya dia, goalnya dia ya jelas akan sangat susah untuk bisa dikejar. Yep, udah level 13 pula untuk sekarang ya. Damage yang bisa dihasilkan akan bisa menembus atribut-atribut siapapun dari pemain Aura. Yap, dan Lordnya masih ditahan dulu agar produksi dari Super Wave Minion terus-terusan berjalan. 3 base turret sekarang disisakan. Aura harus melakukan defense seperti apa, karena kalau melihat keadaannya kayak gini, Yeskiel juga untuk diversionnya mau kemana nanti? Iya, tapi sebenarnya bisa sih kalau misalnya buat Aura sendiri mereka punya satu kesempatan, satu momen ya lepaskan diversion di mana mereka bisa coba untuk main di sana. Tapi dari Arki Hoshi ini mereka udah pegang kendali sekarang di game yang kedua. Ini beda banget. Di game pertama mungkin mereka bisa dikendalikan dari awal. Tapi kali ini di game yang kedua mereka lah yang berhasil untuk membalaskan apa yang Aura coba untuk lakukan ke mereka. Jadi re-engage mereka luar biasa. Yap, dan game fact by GoPay, Karibuki menjadi most pick heroes buat Tinggi Kabuki loh ya. ini. 9 kali 88%. Wow. Kalah sekali berarti ini. Harusnya ya. Dan Yep. ini apakah akan menjadi rapor merah atau akan tetap membuat dari win rate-nya semakin tinggi? Makin besar lagi ya. Iya. Oh ya, tapi sejauh ini Clay juga masih cukup baik-baik saja. Masih cukup aman di belakang dengan Novaria. Sangat susah untuk bisa mencari Clay. Ini dia Brusco lewat belakang. Wildcard akankah dikeluarkan tapi Paul Netter terlebih dahulu. Tapi Gugunnya tertinggal sendiri. Gugun Clay? tidak akan lama lagi umurnya berbeda. Clay-nya berhasil langsung dibabar habis. Tapi Skylar coba lihat. Skylar lewat tengah. Akankah mereka berhasil untuk pulang dan juga mengagalkan apa yang akan dilakukan oleh Skylar. Tapi Skylar masih berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah satu base target di bagian tengah. Skylar pergi tapi Aran juga berhasil menggocek ke arah beberapa player di mana Don dan juga Iran mengejar ke arah dirinya Aran. Sedikit lagi SP di dalam tubuhnya Aran masih berhasil menggocek pula tapi ada Iran. Akankah dilemparkan namun seperti berbeda. Kabuki langsung di flicker begitu saja. Tapi Yawi sedikit lagi bahkan Aran yang pun langsung pergi hilang di tempat yang berbeda. Yeskiel akankah masih sempat bisa menghilangkan ke arah satu wave minion ini. Karena masih ada Entropy yang udah langsung dikeluarkan tapi Gugun pun udah hadir. Bersiap untuk bisa mempertahankan ke arah base terakhir mereka. Dan Aura masih bisa bertahan walaupun hanya menyisakan 2 pemain mereka. Dan disiplin gaming dari Arki Hoshi, mereka memilih untuk setup aja terhadap Lord. Iya, dan sepertinya Aran tadi berusaha untuk mencari 1 point kill juga ya. Di mana dia berusaha untuk melakukan double jab. Tapi sayangnya jab yang pertama masih miss. Dan kali ini Lord akan jatuh ke tim Arki Hoshi. Oke. Satu Blood Wing kali ini udah selesai buat Skylar. Oh, Semakin tebal. sustain lagi dia. Iya, lebih tebal, lebih sustain, punya damage, Ada punya shield. movement speed apalagi sih yang dicari memang. Karena sangat susah untuk bisa mencari pemain-pemain Arki Hoshi. Dan lihat bagaimana butuh investasi yang besar banget tadi. Yap. Itu 4 pemain diversion loh di belakang untuk bisa menembangkan Clay. Dan Gugun ini udah babak belur ya Om ya, kayak Udah gak tahan gak sih? buat Udah udah gak gak lagi? bisa nahan Iya. ya. Dan bisa dibilang Aura, pertahanan utamanya dari Gugun juga ditabrakin lagi oleh Iran. Barusan kita lihat akankah ada Entropy yang udah langsung dikeluarkan pula oleh Skylar. Lordnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi barusan Diversion Rotation semuanya langsung dikeluarkan. Dan juga sedikit lagi bisa di dalam base utama yang dimiliki oleh pemain dari Aura. Gugun pasang pada di bagian depan Aran yang mencoba untuk menggocek arah yang berbeda. Namun untuk kali ini Aran menghilang dengan sangat cepat. Langsung saja mereka semua diajar habis-habisan. Bahkan untuk sekarang Gugun yang pun menghilang pula. Double kill didapatkan dan Ararkyo menyamakan kedudukan. Wow! Satu buah counter initiate yang terus-terusan dilakukan oleh Brusco. Membuat Arki Hoshi menolak tunduk dan memaksa Aura ke game yang ketiga. Oke,
Pembalasan untuk game yang pertama tadi tidak memberikan nafas bagi Aura untuk bisa berkembang. Dan bahkan auranya harus kempes tadi di game yang kedua. Dan ada Big Eternal Alpha yang sedang tersenyum. Tidak akan disamakan lagi. Betul. Karena udah gak ada kesempatan untuk 2-0. Tapi akhirnya ya kita melihat bagaimana jawaban untuk kehadiran dari Loyi sendiri. Novaria yang dipakai oleh Clay ini sangat mengganggu dan sangat susah untuk bisa ditangkap. Skylar! Ini Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya, dan Skylar pun Semoga lekas pulih. iya, baru aja kemarin kan ya kita dapat kabar lah ya Skylar dalam keadaan yang tidak sehat, tapi setelah mungkin ada beberapa penanganan, hari ini udah berhasil lagi bermain bersama. Gokil. Baru sehat loh. Baru sehat Maksudnya, loh. Kita belum tahu ya sebenarnya masih udah 100% atau belum. Tapi kalau memang masih belum 100% sehat, udah main juga. Ini dengan performa kayak tadi. Wah, kalian harus doain yang baik-baik dah pokoknya. Yap. Wow, tapi ya sekali lagi sini dengan game yang siapa yang lebih agresif di awal sebenarnya ini mereka bisa pegang kendalinya loh. Yap. Sampai dengan snowball-snowballnya juga bisa didapatkan. Dan game kedua, RRQ. Mereka sangat susah untuk bisa ditabrak dan mereka yang ngebalikin. Apa yang diinginkan Aura tidak diberikan tadi. Re-engage. Itulah yang terjadi di game yang kedua.